Trio terdakwa kasus ikan asin harus menerima kenyataan bakal melewatkan bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di dalam bui. Dalam sidang putusan yang digelar lewat telekonferensi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan vonis 1 tahun 8 bulan untuk Pablo Benua, 1 tahun 4 bulan untuk Rey Utami, dan 2 tahun 4 bulan untuk Gali Ginanjar. Vonis hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dari sel tahanannya di Mapolda Metro Jaya, Pablo, Rey, dan Gali pun menyaksikan detik-detik hakim ketua mengetuk palu vonis. Pidana kepada terdakwa satu, Pablo Benua, karena itu dengan penjara selama 1 tahun 8 bulan. Terdakwa 2, Ayu Tami, ada Tami dengan penjara selama 1 tahun 4 bulan. Terdakwa 3, Bade Ganda Putra dengan penjara selama 2 tahun 4 bulan. Mengapakah hukuman untuk trio terdakwa ikan asin tidak sama? Padahal ketiganya melakukan perbuatan pidana itu secara bersama-sama. Maka dari itu, Gali pun siap mengajukan banding. Sedangkan Pablo Rey masih pikir-pikir. Prinsipnya kami sudah meetingkan, sudah musyawarahkan ya. Bagaimana seandainya ada putusan-putusan hakim seperti tidak sesuai dengan harapan kami, maka kami melakukan upaya hukum banding. Majelis mengakui tidak secara vulgar menyatakan organ intim. Dan dengan demikian maka kami menyimpulkan bahwa hakim juga masih menggunakan asumsi. Kami akan berpikir dulu dalam satu minggu ini. Apa kita melakukan banding atau kita terima putusan ini? Lalu bagaimana tanggapan Fairuz Arafiq soal hukuman untuk trio terdakwa ikan asin, Pablo Benua, Rey Utami, dan Gali Ginanjar? Puaskah ia dengan vonis tersebut? Dan yang paling utama adalah dari putusan itu terbukti ada perbuatan yang mereka bertiga lakukan yang selama ini mereka sangkal, perbuatan yang salah, perbuatan yang melanggar hukum. Dan alhamdulillah, Masya Allah, hari ini Allah menunjukkan kuasanya dan hakim memutuskan kalau mereka bertiga dinyatakan bersalah. Semoga permasalahan yang kita hadapi ini cukup sampai di sini, nggak ada lagi orang-orang yang berusaha untuk mengganggu kehidupan kita. Terima kasih untuk banyak orang yang sudah mensupport saya selama ini. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT. Ya, divonis bersalah dan predikat narapidana yang bakal disandang Pablo, Rey, dan Gali sudah cukup bagi Fairuz. Yang paling bahwa sudah ada putusan yang menyatakan mereka bertiga itu bersalah. Jadi itu sudah cukup. Itu mengakhiri semua perdebatan-perdebatan, semua penyangkalan-penyangkalan yang mereka katakan bahwa tidak ada seperti itu perumpamaan, itu ini, itu sudah selesai. Sudah diperiksa dan hakim berkeyakinan ada perbuatan melawan hukum itu, ada perbuatan pidana itu dan mereka dinyatakan bersalah. Kalau bicara mengenai layak atau tidak layak atau vonis sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh hakim pada hari ini, ya, itu kembali lagi. Kalau kita lihat sendiri aturan hukumnya, itu ancamannya lebih tinggi daripada yang sudah dijatuhkan kepada mereka bertiga. Lantas bagaimana reaksi Barbie Kumalasari soal vonis untuk suami sirinya Gali Ginanjar? Dan seperti apa pula tanggapan Hotman Paris Hutapea terkait akhir dari drama kasus ikan asin? Bang Hotman sedang dipusingkan dengan namanya yang dicatut. Sedangkan si Ratu Halu malah asyik terima endorsan dan hanya menuliskan sekelumit doa untuk sang suami siri jelang putusan. Drama Korea boleh jadi adalah gambaran yang tepat untuk kisah percintaan Jessica Iskandar dengan Richard Kyle. Nyaris berikrar sehidup semati di depan altar pada 22 Maret, pasangan yang telah menjalin hubungan selama 2 tahun ini harus gigit jari. Pandemi COVID-19 melululantahkan rencana mereka. Padahal semua sudah disiapkan dari gedung resepsi, catering, hingga lokasi resepsi di Bali. Hal ini membuat Jedar gregetan hingga menulis caption di media sosialnya, "Percintaan aku seperti drama Korea.
selalu gregetan sampai ending. Kita semangat ya Rico Kale untuk pelaminan kita di waktu berikutnya. Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona memang membuat semua mimpi indah Jedar berantakan. Pernikahan ditunda, bulan madu pun ditangguhkan. Bahkan kini harus di rumah saja. Meski agak bingung dengan nasib pernikahannya, namun Jedar tidak menyesali apa yang terjadi. Karena ia mendapat ganti yang sepadan seperti spend time dengan orang tua, spend time dengan El Barak, dan tentunya spend time dengan sang kekasih Richard Kale. Lagi minta tolong ngambilin daun kering ini di atas. Please ya. Aduh dulu pecahin. Ya. Kondisi aku dan keluarga semuanya sehat. Cuma pastinya di antara kami udah mulai bosen. Udah 3 minggu lebih di rumah aja. Jadi ya gimana pun juga ini kan semua kita lakuin demi diri kita masing-masing dan juga diri banyak orang. Jadi ya kami tahan-tahan, kami semangatin diri, berkumpul sama keluarga. Pastinya kegiatan anak lebih banyak di rumah itu membuat orang tua lebih aktif. Saat ini aku dan Richard kita berdua berusaha untuk membantu El untuk belajar baca, latihan menulis kata, menulis cerita, membaca gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang bisa kita bantu. Di balik nasib pernikahannya yang terombang-ambing, Jedar memang mendapat manfaat yang mungkin tak akan pernah didapat jika kehidupan berjalan normal-normal saja. Kini Jedar bisa masak, main piano, berkebun, dan kalau perlu jadi tukang listrik. Bahkan kolam ikan yang akhir Februari lalu masih digarap ayahnya, kini sudah hampir rampung. Udah mau jadi, tinggal didiamin aja nih airnya sampai bening. Dulu aku nggak pernah belajar piano, terus sekarang udah beli keyboard, belajar keyboard di rumah, terus bikin kolam ikan, udah mau hampir jadi. Terus sekarang juga renovasi rumah sedikit, bagian-bagian yang bocor diperbaiki, diservis gitu. Dan memasak, main sama anak, nonton film. Nah, ini kita lagi panen. Ini kita lagi panen serai. Nih, serai. Nah, ini hasilnya nih. Tuh. Ini yang mereka diikat-iketin. Nah, ketika diikat-iketin, nah besok baru dibawa ke pasar. Segini kita jual 2.000. Kalau ginian sih capeknya nggak terlalu, gatalnya. Itulah sedikit dari kegiatan terbaru dari komedian Aziz Gagap. Sejak rehat jadi komedian, kini Aziz memilih untuk mengungsi dan tinggal di rumahnya di pelosok Bogor, Jawa Barat, tepatnya di daerah Luwiliang. Di sana pula, terdapat pondok pesantren yang dibangun dan dihadiahkannya untuk kedua orang tua. Aziz membawa serta istri dan anak-anaknya untuk tinggal di sana. Aziz juga menanam tanaman hias, beternak kambing dan ikan air tawar untuk menjalankan roda perekonomian pondok. Maklumlah, saat masih jadi komedian, Aziz dengan mudah mendapatkan fulus. Bukan keputusan mudah bagi Aziz Gagap untuk meninggalkan karirnya sebagai komedian papan atas dengan penghasilan selangit. Namun, sudah sejak 8 bulan terakhir, Aziz menemukan kedamaian dan ketenangan hati justru saat berada di pondok pesantren dan kumpul bersama para santri dan ustadz. Ya kalau ini kan tempat terakhir ya, tempat terakhir dalam arti di mana nanti Aisyah akan stay, istirahat gitu kan, sambil mengembangkan pondok gitu kan, karena kan memang pondoknya juga kan bukan satu gitu loh. Ya perbedaannya mungkin secara materi berkurang gitu kan. Biasa kita kena AC, nggak kena AC gitu kan. Sebetulnya bukan pensiun, tapi istirahat.
Pertama karena mungkin jenuh kali ya, udah berapa tahun di TV terus gitu kan. Nah kepengen ngerasain juga gimana sih kumpul sama keluarga gitu kan. Sebagai manusia, Aziz Gagap juga pernah merasakan takut jika keputusannya untuk mundur dari dunia keartisan justru akan bikin goyang periuk nasinya dan bikin dapurnya nggak ngebul lagi. Apalagi selain 2 istri dan anak-anaknya, Aziz juga harus menanggung hidup karyawan, santri, dan ustadz. Mereka cuman khawatir aja gitu kan, karena kan mereka tahu banyak yang saya tanggung gitu kan, dari santri, keluarga, karyawan gitu kan. Tapi saya bilang ya insya Allah lah, yang penting saya mintanya ya doa dari mereka gitu kan, dan saya tetap berusaha, ya insya Allah. Buat saya yang penting ikhtiar, kalau rezeki mah bukan urusan saya. Di usia 41 masih ada rasa ketakutan, sampai usia 46 tahun saya masih ada rasa kekhawatiran. Tapi pas kemarin menjelang 47 tahun, saya merasakan ini kok tenang ya, dan rasa ketakutan itu nggak ada gitu loh. Yang paling utama adalah kan saya juga harus belajar, saya juga harus mempersiapkan diri ketika saya juga nanti mau pulang gitu loh.